Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Alfarisi dari kelas D4 Sistem Kelistrikan. Kali ini saya akan mempraktikkan video untuk tugas UAS aplikasi sistem tenaga listrik. Pertama, kita buka dulu aplikasi FAMSet-nya. Kemudian kita open, yaitu FAM40 driver. Kita masukkan passwordnya, yaitu 2. Kemudian kita apply. Setelah itu kita pergi ke menu ke panel IAC data config. Ini untuk rekapan sudah saya buat di Word untuk mempermudah memasukkan nilainya. Untuk yang pertama itu yaitu data digital, yaitu tegangan. Kita cari Uno Stat. Untuk fan kita beri angka 160. Untuk INF kita beri angka 160 juga. Untuk GI kita checklist, kemudian kita OK. Setelah itu pergi ke data analog, kita new item. ASDU kita pilih 4 untuk arus gangguan 1. Untuk fan-nya 160, untuk UNF-nya 180. Kemudian kita OK. Kemudian kita new item lagi. Kita pilih I01, kemudian fan-nya kita beri angka 160, untuk INF-nya 162. Kemudian kita OK. Setelah itu kita new item lagi untuk ASDU 3.1, yaitu measurement adalah U0 untuk tegangan urutan 0. Untuk fan-nya 160, untuk INF-nya 170. Kemudian kita OK. Kemudian kita new item lagi. Untuk daya kita samakan dengan frekuensi. Untuk fan-nya 160, untuk INF-nya 184. Lanjut, untuk video kedua kita buka dulu aplikasi Ellipse Power-nya. Kemudian kita yes. Kemudian kita create new domain karena kita akan membuat baru. Kemudian kita OK, next. Kita beri nama project kita, yaitu tugas besar. Kemudian kita next, yes, next lagi, kita next lagi. Kita next lagi, kita finish. Kemudian pada driver dan OPC kita klik kanan insert, kita pilih tugas besar.
Kemudian kita cari file DLL nya. Kemudian pada menu setup physical writer kita pilih serial. Di serial kita pilih COM1 untuk portnya. Untuk baud rate nya kita pilih 9600. Setelah itu kita oke. Kemudian kita close. Pada driver kita klik kanan, insert, kita new folder, kemudian kita beri nama measurement. Pada measurement kita klik kanan, insert, IO tag, kita quantity kita beri angka 6. Itu yang pertama, kita rename dulu yaitu U sebagai tegangan. Untuk yang kedua kita rename lagi yaitu arus gangguan. Untuk yang ketiga kita rename lagi menjadi I0. Untuk yang keempat kita rename lagi menjadi U0 sebagai tegangan urutan 0. Untuk yang kelima itu P daya. Untuk yang keenam itu Q daya juga. Setelah itu kita beri angka 1 pada P1. Kemudian pada P2 kita beri angka 9, 4, 3, 3, 9, dan 9. Untuk P3 kita beri angka 41108. Kemudian 411 40. Untuk Q itu 41108. Untuk P 41108 juga. Untuk U0 41130. Untuk I0 41122. Untuk P4 kita beri angka 0 sampai 5. Untuk rate-nya kita unchecklist. Untuk scale kita checklist semua. Untuk U max kita beri angka 24. Untuk dev max nya kita beri angka 1 semua. Setelah itu di driver 1 kita insert, kita tambahkan lagi. Untuk tag satunya kita beri nama relay on off. Untuk P1 kita beri angka 1, untuk P2 kita beri angka 323. Untuk read-nya kita unchecklist, untuk rate-nya kita checklist, yang lainnya default saja.
Kemudian pergi ke menu script, kita pilih driver 1, kita tambahkan scriptnya, kemudian kita ketikkan item, relay on off, titik value sama dengan 1. Kemudian pergi ke desain, kemudian kita save dan run. Inilah merupakan hasilnya. Kemudian lanjut di video 3. Untuk power konfigurasi, kita double klik, kemudian kita tambahkan sub 1, kemudian kita double klik lagi, kemudian kita akan membuat singleton diagramnya. Untuk pertama itu load, kemudian bus bar, setelah itu breaker, setelah breaker ada trafo, setelah itu switch, kemudian kita sambungkan. Kita sambungkan breaker ke bus bar, kemudian breaker ke trafo, dan setelah itu dari trafo ke switch, kemudian dari switch ke load. Setelah itu pergi ke analog, kita create sebanyak 6 kali untuk analog measurementnya. Untuk yang pertama kita beri nama tegangan, untuk yang kedua kita beri nama arus gangguan, untuk yang ketiga IO, untuk yang keempat UO, U0, yang kelima P daya, yang Q juga daya. Untuk electrical passnya kita pilih 8 F device. Untuk semuanya kita berikan 8 F device. Untuk deskripsi, untuk tegangan kita beri deskripsi tegangan juga. Untuk arus kita beri deskripsi arus gangguan. Untuk I0 kita beri deskripsi arus urutan 0. Untuk yang U0 kita beri nama tegangan urutan 0. Untuk yang P daya pasif, yang Q juga daya pasif. Kemudian setting unitnya atau satuannya, untuk tegangan itu volt, arus gangguan ampere, arus urutan 0 ampere,
tegangan urutan 0 volt. Untuk daya P yaitu watt, untuk Q VA. Kemudian kita importkan ke new screen, kemudian klik OK. Kemudian ke substation sub 1, boleh desain, kita jabarkan untuk load, busbar, breaker, transformer, sama switch. Untuk kita ada di breakernya, kita create yaitu analog measurement sebanyak 6 kali. Kemudian untuk tipenya kita sesuaikan sama tadi. Untuk yang pertama adalah tegangan, yang kedua arus gangguan, yang ketiga I0, untuk yang keempat adalah U0, untuk yang kelima adalah P, dan yang terakhir yang keenam adalah Q. Kemudian untuk masing-masing kita add SCADA untuk bisa ditampilkan di SCADA-nya. Untuk di teks SCADA-nya kita pilih sub server drive 1 measurement, kita sesuaikan dengan tadi. Untuk yang pertama adalah tegangan, yaitu kita pilih U, tegangan, kemudian value, kemudian kita pas. Untuk yang bawah juga kita menyesuaikan. Kemudian setelah itu untuk active source-nya kita pilih SCADA, dan begitupun juga seterusnya ke bawah. Kemudian setelah itu kita pergi ke viewer kita double klik. Untuk initial screen kita ganti dengan screen utama, kemudian kita paste. Kemudian kita run, kemudian kita yes. Ya, ini hasil dari single line diagram kita yang dibuat tadi.
Untuk backgroundnya bisa kita ganti menjadi hitam agar tidak kontras dengan single line-nya itu sendiri. Kemudian setelah itu kita klik kanan, kita insert, kemudian export display sebanyak 6 kali untuk menampilkan data yang telah kita buat tadi. Kemudian kita luruskan dahulu. Kemudian kita beri nama agar kita mengetahui parameter apa yang kita ukur tadi. Untuk yang pertama kita beri nama tegangan. Untuk yang kedua kita beri nama arus gangguan. Kemudian yang ketiga, keempat, kelima yaitu I0, U0, P dan H sesuai dengan parameter-parameter yang kita buat tadi. Kemudian pada itu kita klik kanan, kita pergi ke links, measurement, ke server drive 1, measurement, kita sesuaikan dengan parameter kita. Untuk tegangan kita pilih tegangan, value kita paste. Untuk yang ke bawah sama caranya, kita cukup menyesuaikan aja untuk parameternya. Kemudian kita save dan run. Ya, beginilah hasilnya, berhasil. Lanjut untuk video selanjutnya, kita buka dulu aplikasi Ellipse-nya, kemudian kita pergi ke screen utama. Untuk di screen utama kita insert. Untuk di screen kita insert tugas besar. Kemudian kita beri nama screen kedua. Kemudian kita oke. Setelah itu kita akan menge-create chartnya atau grafiknya. Kita sesuaikan dulu ukurannya.
Kemudian setelah itu kita properties, find the chart color width, kita beri warna hitam agar kelihatan tulisannya nantinya. Untuk show title kita beri nama penyulang nganjuk. Untuk for colornya kita beri warna putih agar kelihatan tulisannya. Kemudian kita properties lagi, pergi ke axis, di axis kita pilih configure, kita pergi ke scale, untuk show LED datanya real time itu kita pilih second, kemudian kita apply, kemudian kita oke. Setelah itu ke vertical axis kita klik configure, untuk scale, untuk minimumnya kita ganti menjadi 0, kemudian kita apply dan oke. Kemudian kita pergi ke menu pens, kita create real time sebanyak 6 kali sesuai dengan parameter yang kita buat. Untuk pen 6 nya kita beri nama tegangan untuk yang pertama kali. Untuk yang kedua yaitu arus gangguan. Untuk yang ketiga kita beri nama I0, yang keempat U0, yang kelima P daya, yang terakhir Hi yaitu juga daya. Kemudian kita pergi ke vertical axis link, kita pergi ke sub 1 breaker measurement, kita sesuaikan untuk tegangan yaitu analog measurement 1 value, kemudian kita paste. Untuk yang ke bawah caranya juga sama, untuk measurementnya menyesuaikan. Kemudian pergi ke legend, kita klik show legendnya agar kita mengetahui parameternya. Untuk menambahkan itu pen 6 kita add, kemudian pen color kita add juga, kemudian pen description kita add juga. Setelah itu kita close, kita pergi ke screen utama, kita akan membuat tombol untuk pergi ke screen kedua, kemudian kita beri nama chart. Screen utama kita paste. Untuk screen kedua kita juga beri tombol back untuk kembali ke screen utama.
kita pilih ke screen utama, kemudian kita paste, kemudian kita run. Untuk video selanjutnya kita akan membuat database. Pada database kita di P1 kita rename menjadi database feeder. Kemudian pada database feeder kita klik kanan, pada database kita klik kanan, insert historic. Pada HIS1 kita klik new sebanyak 6. Kemudian pada feed 1 kita beri nama tegangan, kedua kita beri nama arus gangguan, yang ketiga kita beri nama I0, kemudian U0, yang kelima kita beri nama P, dan yang terakhir kita beri nama H. Untuk tipe kita pilih 2 double. Kemudian untuk source-nya kita pilih server driver 1, kita sesuaikan untuk tegangan. Kita pilih U tegangan, kemudian yang selanjutnya mengikuti sesuai dengan parameternya. Kemudian setelah itu pada HIS1 kita klik kanan, kita properties, untuk item kita beri nama Dawung, untuk historic use the database server kita pilih database feeder, kemudian kita paste. Untuk table name kita beri nama Dawung, kemudian create table. Kemudian pada screen kita insert lagi tugas besar, kita beri nama screen ketiga, kemudian kita oke. Setelah itu kita tambahkan E3 browser, kemudian kita klik kanan, kita properties, query 1 configure, kita pilih database server, database feeder, kemudian kita oke. Kita pilih Dawung, kemudian kita oke. Kemudian kita pilih apa yang ingin ditampilkan, yaitu arus gangguan, IO, PH, tegangan, dan UO.
kemudian kita oke. Setelah itu kita close, pergi ke screen utama. Kita akan membuat tombol. Untuk caption kita beri nama database. Kemudian menuju ke script, kita tujukan pada screen ketiga, kemudian kita paste. Kemudian kita kembali ke desain. Di screen 3 kita tambahkan tombol untuk tombol back-nya. Kemudian ditujukan pada screen utama atau screen 1. Kemudian setelah itu kita running. Kita klik database dan bisa muncul, kita klik back, bisa kembali ke screen utama. Setelah itu kita akan membuat alarm. Kita klikkan reset alarm pada tugas besar. Kita klik kanan, kita properties, kita klik checklist store alarm event database. Untuk use database kita pilih dataset feeder. Untuk tabel alarm kita klik feed, kemudian kita oke, kita create new table, kemudian kita oke. Kemudian alarm server kita insert. Untuk analog alarm kita properties, kemudian pada data source kita pilih tegangan U, kemudian kita paste. Kemudian pada HI kita pilih 0,5, kemudian kita close. Pada screen kita insert lagi sesuai tugas besar. Kita beri nama alarm. Kemudian kita create. Kita klik kanan, kita properties lagi. Alarm server name kita pilih alarm server 1, kemudian kita paste. Setelah itu di kolom cuki dan angket kita add, kemudian kita close. Kita tambahkan tombol untuk kembali ke screen utama. Pada screen utama kita menambahkan tombol untuk ke menu alarmnya. Kemudian kita open screen-nya, pilih di alarm, kemudian kita paste. Kemudian kita running. Kemudian kita coba dan ternyata berhasil. Kita back kembali, nah bisa. Kemudian kita akan membuat report. Kita klik kanan, kita pilih tugas besar.
Pada report 1 kita properties, kita beri nama report penyulang Nganjuk Barat. Kemudian kita close. Setelah itu kita pilih query 1. Kita klik kanan, kita properties. Kita configure di database server, kita pilih database feeder, kemudian kita oke. Kita pilih Dawung, kemudian kita oke. Setelah itu kita pilih yang akan ditampilkan, yaitu E3 timestamp, IO, PG, tegangan, dan UO. Kemudian SQL kita checklist. Setelah itu kita oke. Kemudian pada page header kita tambahkan group header 1. Pada detail kita tambahkan kita beri nama timestamp. Kemudian kita tambahkan lagi untuk menu tegangan, parameter tegangan. Kemudian kita tambahkan lagi untuk parameter arus gangguan. Kemudian kita tambahkan lagi untuk I0. Kita tambahkan lagi untuk U0 dan seterusnya. Untuk di group header kita beri nama datetime. Kemudian pada page header kita beri nama laporan penyulang Nganjuk Barat. Kemudian pada group header kita tambahkan lagi untuk nama keterangan. Kita beri nama tegangan. Kemudian kita beri nama arus gangguan.
Kemudian ini sudah jadi tegangan harus gangguan I0, U0, P, dan Q. Kemudian kita report. Dan ini bukan hasilnya. Kemudian kita pergi ke screen utama untuk membuat tombol untuk langsung ngeprint laporannya. Kita pilih print reportnya, kita pilih print penurangan Nganjuk Barat. Kemudian setelah itu kita running. Ini merupakan hasil akhirnya.